Pertemuan 4 mata kuliah lab akuntansi keuangan dasar membahas mengenai laporan keuangan dan tahap akhir laporan keuangan. Berdasarkan data pada neraca lajur di pertemuan ketiga, maka dapat dibuat laporan laba ruginya sebagai berikut. Diketahui bahwa di neraca lajur perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar 2.800, sehingga data yang ada di neraca lajur kolom laba rugi tinggal dipindahkan ke dalam bentuk format laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan jasa 9.800 dikurangi dengan biaya beban 6.400, beban gaji 1.600 dan seterusnya, sehingga dapat diketahui kerugian perusahaan mengalami kerugian sebesar 2.800. Untuk laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan ekuitas atau modal. Nominal yang pertama, modal awal sebesar 60.000 dikurangi dengan kerugian bersih 2.800. Kemudian dikurangi lagi dengan price pengambilan pribadi sebesar 2.000, sehingga total pengurangnya sebesar 4.800. Angka yang modal awal 60.000 dikurangi dengan pengurangnya sebesar 4.800, sehingga perubahan ekuitas atau modalnya sekarang menjadi 55.200. Laporan keuangan yang ketiga, neraca. Nah, ini tinggal memindahkan posisi kas pada aset dan kewajiban pada pasifa. Yang harus perhatikan di sini modal Nyonya Susi yang tadinya 60.000 sekarang berubah menjadi 55.200. Modal ini diambil dari laporan perubahan modal, sehingga posisi aktiva 141.000, pasifanya sama 141.000. Kemudian tahap akhir laporan keuangan untuk pembuatan jurnal penutup. Berikut ini contoh laporan laba rugi. Diketahui laporan laba rugi perusahaan mengalami laba bersih sebesar 24.525. Dari data ini kemudian dibuat jurnal penutupnya sebagai berikut. Tahap 1, menutup akun pendapatan usaha pada ikhtisar laba rugi sebesar 30 juta didapat dari data laporan keuangan. Kemudian menutup akun beban ikhtisar laba rugi 5.475. Ini didapat dari menjumlahkan semua beban, mulai dari beban gaji sampai dengan beban pajak penghasilan. Data ini diambil dari laporan keuangan dari data sebelumnya. Nah, ini dijumlahkan. Kemudian yang ketiga, menutup akun price pengambilan pribadi modal pada price sebesar 500.000. Yang terakhir, menutup akun ikhtisar laba rugi karena perusahaan mengalami untung sebesar 24.525, maka jurnal penutupnya itu ikhtisar laba rugi pada modal sebesar 24.525. Jika perusahaan mengalami kerugian, maka jurnalnya modal pada ikhtisar laba rugi. Tahap yang terakhir itu membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik untuk akun yang pertama, beban dibayar di muka. Contohnya, pada tanggal 1 Desember 2019 ada beban sewa yang dibayar di muka sebesar Rp500.000. Jurnalnya beban sewa pada kas sebesar 500.000, AJP-nya beban sewa dibayar di muka pada beban sewa sebesar 300.000. Kemudian jurnal pembaliknya beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 300.000. Kemudian
Akun yang kedua, pendapatan diterima di muka. Jika pada tanggal 1 Desember 2015 perusahaan mendapatkan pendapatan sewa sebesar 1.500.000, maka jurnalnya kas pada pendapatan sewa di muka sebesar 1.500.000, AJP-nya pendapatan sewa pada sewa diterima di muka sebesar 1 juta. Jurnal pembaliknya, sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 1 juta. Kemudian akun beban yang belum dibayar. Jika pada tanggal 31 Desember ada gaji yang belum dibayar dengan data sebagai berikut. Gaji karyawan pemasaran sebesar 1.750.000, gaji karyawan kantor sebesar 1.500.000. Jika kedua beban tersebut akan dibayarkan pada tanggal 1 Januari, maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Beban gaji penjualan, posisi debit 1.750.000. Beban gaji pegawai kantor, posisi debit 1.500.000. Pada beban utang gaji, nominalnya 3.250.000. Kemudian jurnal pembaliknya pada tanggal 1 Januari, utang gaji 3.250.000 pada beban gaji pegawai penjualan 1.750.000 dan beban gaji pegawai kantor 1.500.000. Untuk pendapatan yang belum diterima pada tanggal 1 Mei dan 1 November, perusahaan mendapatkan pendapatan bunga sebesar 600.000, maka AJP pada akhir tahun adalah piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 600.000. Jurnal pembaliknya pada tanggal 1 Januari, yaitu kas pada piutang bunga sebesar Rp600.000.